touring dari Banten ke Bali. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini gue bakalan melakukan perjalanan yang bisa dibilang cukup jauh. Perjalanan gue bakal dimulai dari ujung barat Pulau Jawa sampai ke ujung timur Pulau Jawa. Dan bonus bakal nyebrang ke Bali, karena sayang banget kalau udah di ujung timur Pulau Jawa tapi nggak nyebrang sampai ke Bali. Di perjalanan pada hari pertama ini, gue bakal jalan dari Pandeglang ke Bandung. Ya, cuma sampai Bandung. Karena sebenarnya gue nggak jalan sendirian, melainkan bertiga. Tapi dua kawan gue yang lainnya adalah orang Bandung, jadi gue harus susul mereka ke Bandung terlebih dahulu. Di hari pertama ini, gue bakal melewati jalur tercepat menurut Google. Jalurnya adalah start dari Pandeglang, ke Rangkas Bitung, kemudian Jasinga melewati Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Puncak, Cianjur, Bandung, dan finish di rumah kawan gua di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Selama perjalanan ini, gua bakalan infoin terus ke kalian berapa biaya yang gua keluarkan. Dan pengeluaran pertama untuk hari ini adalah saat istirahat. Gue berhenti untuk water breaking, jadi hanya membeli minum dan bayar parkir. Total pengeluaran pertama adalah Rp5.000. Untuk menjaga stamina dan fokus selama perjalanan, gue bakal jadwalkan istirahat tiap 2 jam perjalanan. Tidak peduli jarak yang ditempuh sudah jauh atau belum. Bahkan jika belum terasa lelah, gue bakalan tetap istirahat. Saat akan menjelang puncak, tak terasa sudah 2 jam dari istirahat pertama, dan gue kembali mampir ke Indomaret untuk istirahat lagi. Dikarenakan gue sudah makan sebelum berangkat dan masih belum terasa lapar, jadi gue hanya membeli air minum dan roti saja. Total yang dikeluarkan untuk istirahat kedua adalah Rp10.500. Setelah puas istirahat, gue lanjut lagi perjalanan. Bersyukur jalanan di puncak lancar dan tidak ada kemacetan. Ketika gue lewat, jalur sedang one way dari arah puncak ke Bogor. Untungnya motor masih boleh lewat dengan kecepatan rendah dan hanya menggunakan jalur paling kiri saja. Karena gue ingin lebih cepat sampai ke Bandung, saat di puncak gue hanya menikmati jalurnya. Gue tidak berhenti untuk menikmati pemandangan sambil makan bakso cuangki ataupun Indomie. Karena menikmati perjalanan, tak terasa sudah 2 jam gue berkendara. Artinya saatnya untuk kembali beristirahat. Gue berhenti di Indomaret daerah Kabupaten Bandung Barat hanya untuk istirahat minum saja. Entah kenapa, tapi gue merasa masih belum lapar. Total pengeluaran untuk istirahat ketiga adalah Rp14.000 sudah termasuk parkir. Ternyata langit sudah mulai gelap ketika gue memasuki daerah Bandung. Perjalanan gue terasa lama mungkin karena tiap istirahat gue menghabiskan waktu sejam untuk memindahkan klip video dari kamera ke HP. Tetapi hal itu tidak melunturkan semangat gue, apalagi setelah gue mendapatkan pesan dari kawan di Cileunyi yang mengatakan dia sudah menyiapkan makanan untuk gue. Timing yang sangat pas ketika gue sudah mulai lapar dan mendapat kabar seperti itu dari kawan gue. Hari pertama pun berakhir dengan bahagia. Total biaya yang gue keluarkan selama perjalanan adalah Rp29.500. Tidak gue sangka bensin motor masih sisa 2 batang. Memang sehari sebelum berangkat, bensin sudah gue isi full menggunakan Pertamax. Hari kedua kita start dari Cileunyi sekitar jam 5 pagi. Jadi setelah sholat subuh kita sarapan dulu, lalu setelah itu kita isi bensin di SPBU Cileunyi. Sayangnya gue lupa buat rekam video waktu kita lagi isi bensin. Tapi intinya total biaya bensin yang gue keluarkan adalah Rp80.000 untuk full Pertamax 92. Perjalanan di hari kedua ini awalnya diniatkan untuk jalan terus sekuatnya sampai timur. Tapi karena khawatir nanti sulit dapat penginapan, maka kita putuskan untuk hari kedua ini agar sampai ke Bojonegoro. Rute yang akan kita lewati adalah full jalur Pantura dari Cileunyi ke Sumedang, Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang, dan akhirnya sampai ke Bojonegoro. Di tengah-tengah perjalanan, kami memutuskan untuk berhenti sebentar karena tidak sengaja menemukan spot yang cukup indah.
Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya kami berhenti untuk istirahat pertama. Di sini saya selain membeli minum juga membeli beberapa camilan, dan total biaya yang dikeluarkan di istirahat pertama adalah Rp21.000 sudah termasuk parkir. Sekitar jarak 1 jam dari tempat istirahat pertama, RC kami memutuskan untuk berhenti di SPBU untuk melakukan pengisian. Total biaya untuk mengisi full Pertamax 92 adalah Rp90.000. Setibanya kami di Semarang, kami langsung menuju ke tempat tahu gimbal untuk makan siang. Seporsi tahu gimbal dan 1 es jeruk dihargai Rp32.000. Setelah itu kami menuju Indopoint untuk membeli es kopi. Saat kami sudah puas jajan-jajan di Semarang, kami melanjutkan perjalanan. Sepertinya kami memang ditakdirkan untuk touring, karena sejauh ini dari awal berangkat sampai sekarang hari selalu cerah. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami sampai ke hotel di Bojonegoro. Sebelum sampai ke hotel, sebenarnya kami sempat mampir ke Indomart dan pecel ayam, namun tidak terekam karena baterai kamera yang sudah habis. Kami menginap di Hotel Borneo dengan harga Rp270.000 per malam. Tapi karena kami bertiga, maka satu orang hanya membayar Rp90.000 saja. Di hari ketiga, kami lanjut perjalanan dari hotel pada jam 5 pagi setelah sholat subuh. Jarak 1 jam dari hotel, kami berhenti di SPBU untuk mengisi bensin. Namun, setelah mengisi bensin terdapat hal buruk yang menimpa kami. Tadi pagi saat melewati jalan gelap, tidak sengaja kami menghantam patahan beton. Hantaman itu cukup kuat sehingga membuat velg RC kami peang. Tidak sampai di situ, ternyata HP yang gua pakai untuk GPS hilang dari saku celana. Dugaan gua hal itu terjadi karena hantaman patahan beton yang cukup kuat. Sayangnya, gua baru menyadari hal itu saat selesai mengisi bensin. Karena jarak dari hantaman jalan rusak ke SPBU sudah cukup jauh, sehingga gua hanya bisa mengikhlaskan hal tersebut. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk mencari bengkel pres. Untungnya ada bengkel pres yang searah dengan perjalanan kami. Tidak terduga, hal buruk kembali menimpa kami. Saat dalam perjalanan menuju bengkel, gue crash ditabrak pemotor yang kurang berhati-hati. Pemotor itu jalan dari kiri ke kanan tanpa melihat spion ataupun menoleh sehingga hampir menabrak RC kami. RC kami pun refleks menghindar sambil klakson pemotor itu. Tak diduga pemotor itu terkejut dan banting setir ke kiri sampai menabrak mobil yang sedang mengantri di kemacetan. Setelah menabrak mobil, pemotor itu terpental kembali ke kanan dan menghantam motor gua sehingga gua pun ikut terjatuh. Untungnya gua tidak mengalami luka yang parah dan motor gua juga nggak ada kerusakan yang parah. Kami pun melanjutkan perjalanan setelahnya. Tidak lama kami pun tiba di bengkel. Saat motor RC kami sedang diperbaiki, kami mencari sarapan untuk mengefisienkan waktu. Walaupun banyak kejadian yang tidak terduga, tapi semangat kami masih sangat tinggi untuk perjalanan ini. Akhirnya kami sampai di Banyuwangi. Sebelum ke Pelabuhan Ketapang, kami makan siang terlebih dahulu. Baru setelahnya membeli tiket kapal feri. Kami makan siang sebelum naik kapal karena ingin menghindari harga makanan yang cukup mahal di atas kapal. Akhirnya kami pun sampai di kapal. Goodbye Banyuwangi. Penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk kurang lebih memakan waktu selama 1 jam. Selama itu kami memanfaatkan waktu untuk istirahat dan ekspor video. Setelah 1 jam, kapal pun bersandar. Bali, here we come. Saat sampai di Bali, langit sudah gelap dan kami pun langsung menuju ke penginapan di daerah Lovina. Sebelum sampai ke penginapan, kami berhenti di warung pecel ayam untuk makan malam. Setelah makan, barulah kami ke penginapan. Di penginapan ini, gua keluar biaya sebesar Rp110.000. Harga segitu sudah dibagi 3 dari total keseluruhan harga per malam.
Hari keempat dan menjadi hari pertama ketika berangkat dari hotel saat matahari sudah terang. Dari kemarin itu kita selalu berangkat subuh terus guys. Matahari belum muncul, kita udah di jalan. Tapi kali ini beda, karena kita sudah sampai di Bali, jadi kita bisa lebih santai. Dan tujuan pertama kita dari Lovina ini adalah Savana Tianyar. Tak butuh waktu lama, kami pun sudah sampai di Savana Tianyar. Tiket masuk per orangnya adalah Rp10.000 sudah termasuk motor. Jujur awalnya gua ngira buat masuk ini bakalan 20.000 guys, tapi ternyata cuman 10.000. Di Savana Tianyar ini kita cuman foto-foto dan ambil beberapa video saja. Setelah hampir tengah hari, kita pun melanjutkan perjalanan untuk mencari makan karena kita semua belum sarapan. Sampailah kita di tempat makan ayam crispy. Dengan harga per porsinya hanya Rp19.000 sudah dengan minum. Setelah kenyang, kita melanjutkan perjalanan dan kali ini tujuan kita adalah Virgin Beach. Ya, nama yang nyeleneh. Agar bisa memasuki area Virgin Beach ini, kami harus membayar Rp10.000 per orang. Dan harga segitu sudah termasuk motor ternyata. Di Virgin Beach kami hanya sebentar, hanya datang, kemudian melihat-lihat dan foto sedikit pemandangannya. Kemudian kami kembali dan mencari area yang lebih teduh agar nyaman untuk bersantai. Setelah puas bersantai, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke hotel di daerah Kuta. Kami ingin cepat sampai ke hotel agar bisa menikmati sunset di pantai Kuta. Untuk menginap di hotel ini, gue mengeluarkan Rp111.000 dari harga total yang sudah dibagi 3. Barang-barang sudah rapih di kamar hotel. Pakaian sudah ganti menjadi lebih santai. Dan saatnya kami menikmati keindahan pantai Kuta. Gua mengeluarkan Rp40.000 untuk kursi yang nyaman dan view yang indah serta ditemani sebuah kelapa. Saat matahari sudah mulai terbenam sempurna, kami beranjak dari kursi dan menyusuri pinggir pantai untuk mencari makan malam. Dari berbagai tempat makan yang kami lewati, mata kami tertuju pada warung makan seafood yang berada persis di pinggir pantai. Kami memesan menu-menu yang dapat di-sharing dan setelah totalnya dibagi 3, gua harus membayar Rp169.000. Pada pagi hari di hari kelima ini, kami langsung check out dari hotel karena ingin melanjutkan perjalanan menuju Bukit Garuda. Tapi sebelum itu, kami berencana mampir ke bengkel untuk melakukan pergantian oli dan memperbaiki kerusakan motor gua pasca crash. Total untuk pergantian oli Rp150.000 tidak termasuk biaya perbaikan. Selesai ganti oli, kami langsung menuju ke Bukit Garuda melewati tol Bali. Dengan tarif Rp5.500, gue bisa merasakan naik motor lewat tol untuk yang pertama kalinya. Keluar dari tol, kami pun menuju ke warung nasi ayam Ibu Oki. RC kami bilang di sini tempat sarapan yang enak banget. Dan ternyata dia benar. Rp52.000 untuk satu porsi nasi ayam dengan lauk sedemikian rupa, rasanya sungguh nikmat.
Kami pun tiba di Bukit Garuda. Di sini kami hanya melakukan pengambilan video dan foto-foto saja. Setelah itu kami pergi ke pusat oleh-oleh Krishna dan membeli beberapa oleh-oleh untuk keluarga kami di rumah. Oleh-oleh langsung dikirimkan dari Bali ke Banten agar kami tidak perlu mengikat barang tambahan di belakang. Tidak berhenti di situ, kami juga mampir ke Valhalla Outlet untuk membeli beberapa coklat. Setelah puas jajan-jajan, kami pun melanjutkan perjalanan ke destinasi terakhir, yaitu Kintamani. Saat menuju kafe yang dituju, kami berhenti sebentar di pinggir jalan untuk foto-foto. Tidak lama tibalah kami di kafe tujuan. Di sini kami makan, minum, dan bersantai cukup lama sampai matahari terbenam. Setelah puas, kami menuju ke penginapan di daerah Lovina. Saat di kafe, gue mengeluarkan 142.000. Dan untuk hotel ini, gue mengeluarkan 103.000. Sampai sini saja perjalanan kami mulai dari Banten hingga finish di Bali. Berbagai macam rintangan sudah kami lewati, berbagai macam cobaan sudah kami jalani. Total biaya yang gue keluarkan mulai dari Banten, Bandung, Bojonegoro, dan keliling-keliling Bali adalah 1.192.000. Tidak termasuk oleh-oleh dan biaya perbaikan motor ya. Niatnya setelah ini perjalanan kami hanyalah perjalanan pulang. Tetapi ternyata masih belum berakhir. Saat merenung di hotel, ternyata kami semua masih ingin melanjutkan perjalanan ke Bromo untuk sekalian pulang. Perjalanan dari Bali ke Bromo akan gue lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga konten gue menghibur dan bermanfaat untuk kalian yang mungkin akan touring ke Bali. Gua Waldan izin untuk pamit undur diri. Salam satu aspal.